Ketika Bai Guanxing melihat ini, dia tertawa. Mengapa kamu harus mengkhawatirkan suamimu? Sekarang tidak ada hal yang sulit yang membuatnya memeras otak. Setelah diejek, Bai Guanxing berkata dengan wajah serius. Tapi penampilan pria saat ini benar-benar situasi pemimpin satu partai. Qin Yichen terkejut, dan tersenyum pahit. Kamu tidak perlu memujiku. Ini bukan pujian. Seorang pemimpin yang berkualitas dari satu partai memang demikian. Penting untuk mempertimbangkan sumber daya, mempertimbangkan masa depan, mempertimbangkan perkembangan suku, dan bekerja keras sepanjang hari. Di mata orang luar, mereka terlalu khawatir dan terlalu banyak berpikir. Tapi jika bukan karena perlombaan berkembang, mengapa mereka harus banyak berpikir? Qin Yichen jarang lega. Mungkin Kaisar Haoyi telah seperti dia, melihat aliran waktu dan ruang, melihat masa depan dunia yang tidak diketahui. Dan dia juga sedih dan tidak mengerti. Jangan bicarakan itu. Garis aliran ruang dan waktu ini benar-benar menakjubkan. Hubungan timbal balik, saling mempengaruhi takdir setiap orang. Dan dengan demikian semakin banyak terlibat, hingga mempengaruhi dunia. Ada banyak aliran ruang waktu, dan selalu penuh dengan variabel, yaitu, kemungkinan masa depan yang tak terhitung jumlahnya. Qin Yichen memikirkan tentang perubahan takdir Putri Wenxing karena kedatangannya. Ini juga perbedaan yang disebabkan oleh setiap pilihannya. Tetapi ketika ada orang yang ingin mengatakan ini, Bai Guanxing sedang mengusap dagunya dan merenung dalam waktu yang lama. Tuan, akankah masa depan yang Anda bicarakan sebenarnya adalah suatu kepastian? Tuan, pernahkah Anda mendengar bahwa ada pepatah di dunia ini bahwa segala sesuatu adalah takdir? Anda tidak dapat menahannya sama sekali. Dan apa yang disebut takdir yang mengetahui 50? 50 bukanlah usia yang tepat, tapi setelah sekitar 2/3 dari hidup saya, samar-samar saya akan tahu takdir masa depan saya. Ekspresi Bai Guanxing sangat serius. Tuan, Anda pikir, kami mengandalkan garis waktu ini dan melihat banyak jenis ketidakpastian. Tetapi fakta yang akhirnya terjadi tidak bisa dihindari. Dan jika Anda melihatnya dari sudut pandang yang lebih tinggi, sebenarnya itu tidak bisa dihindari. Semuanya terhubung. Pada akhirnya, Anda dan Putri Wenxing tercipta, dan kemudian ada seorang Jenderal Wen Tianguan. Berbicara tentang ini, Qin Yichen dan Bai Guanxing memegang cangkir teh. Mata mereka saling berhadapan. Dan yang pertama juga memiliki suara yang serius. Saya juga memiliki pemahaman yang tidak jelas sebelumnya. Ini mungkin yang disebut semua makhluk. Tuhan. Keduanya berbicara serempak. Dan kemudian, Qin Yichen dan Bai Guanxing hampir selalu memandang ke langit. Hanya merasakan bahwa kekuatan tak terlihat dan tak berwujud ini. Tetapi membuat makhluk hidup merasa bahwa keberadaan kekuatan yang sebenarnya terlalu terpisah. Justru karena detasemen ini, tetapi juga membuat orang memiliki semacam kengerian kecil dan lemah mereka sendiri. Keduanya terdiam lama sebelum mereka melihat Qin Yichen tersenyum. Jangan bicara tentang ini. Saudara pengamat bintang sangat bijaksana. Ketika aku benar-benar bertemu, seberapa berbakat klan Bais terkenal di dunia. Ngomong-ngomong, Saudara Stargazer, saat kamu bebas, bawa aku ke klan Bais dan temui kamu senior. Ngomong-ngomong, klan Bais berada dalam situasi yang lebih baik daripada manusia. Setidaknya ia mempertahankan sebidang tanah klan. Seperti yang dikatakan Bai Guanxing, selama ada perselisihan, klan Bais memiliki nilai guna. Dan jika ada nilai guna, ada ruang untuk bertahan hidup. Tapi ketika dia menyebutkan rasnya, alis Bai Guanxing menunjukkan keraguan. Ras saya baru-baru ini berantakan. Jadi mari kita tunggu nanti. Meskipun ekspresi Bai Guanxing berubah sangat cepat, dia masih tidak menyembunyikan Qin Yichen. Ada apa? Mungkinkah Kaisar Surga membuatmu marah? Ketika dia mengatakan ini, Qin Yichen hampir berdiri tiba-tiba, dan ingin memanggil seluruh pasukan segera dan bergegas ke klan Bais. Melihat pemandangan ini, Bai Guanxing merasa hangat. Kini, kakak dan Daoi yang dia hormati sebagai mer, ini sudah menjadi pahlawan yang bisa berdiri bahu-membahu dengan seorang raksasa dan menggendong prajurit yang berat. Tapi setelah Bai Guanxing menghela nafas, dia masih menggelengkan kepalanya. Itu bukan kemarahan Kaisar, lagi pula. Aku akan memberitahu suami ketika waktunya tepat. Bai Guanxing tinggal sebentar sebelum pergi. Melihat aula umum yang kosong, Qin Yichen memadatkan keingintahuannya melihat aliran waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi terobsesi dengan latihan. Saudara pengamat bintang benar. Kebijaksanaan tidak hanya duduk di sini untuk memahami. Kebijaksanaan tidak terkalahkan oleh kekuasaan. Tidak peduli apakah ini terlalu mutlak atau tidak, kita tidak dapat menyangkal pentingnya kekuasaan. Qin Yichen memeriksa dirinya sendiri dan merasa bahwa kekuatannya masih memiliki kelemahan besar. Artinya, metodenya sedikit tunggal. Meski ada banyak harta dan kesaktian yang cukup kuat, kebanyakan berasal dari Dao-Dao. Benar bahwa Dao of Dao mengatasi duri dan duri, tetapi Anda dapat melihat raksasa lain dan bahkan pembangkit tenaga listrik Dao Hua Realem. Tembakan itu adalah semua Taoisme, yang selalu berubah, cemerlang,
mempesona, dan sangat lonceng dan peluit. Qin Yichen tidak peduli dengan lonceng dan peluit, tetapi satu metode, yang pasti akan ditargetkan. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatannya. Sebagai contoh, pembangkit tenaga listrik alam Tao yang telah mengembangkan dao emas yang agung pasti dapat mengalahkan seorang Tao yang telah membangun dao api. Namun, ini hanyalah kekuatan alam Tao yang lebih kuat. Dalam 5 elemen, pengekangan bersama, api menahan emas, yang diciptakan oleh hukum langit dan bumi. Jika Anda tidak bisa melompat keluar dari 5 elemen dan jalan surga, itu pasti begitu. Dao-dao itu sama, dan pasti akan tertahan. Jika ada pedang yang melanggar 10.000 hukum, akan ada surga dan manusia. Apa yang harus dilakukan Qin Yichen adalah memperluas kekuatan dan kekuatannya, menghadapi semua jenis kekuatan, mampu menghadapi bahaya tanpa rasa takut, dan memiliki cara untuk menghadapinya. Tidak mudah untuk membudidayakan 10.000 cara, dan sekarang bunga iblis 10.000 cara masih menunggu untuk dimakan kembali, dan tidak dapat mengandalkannya sama sekali. Untungnya, Qin Yichen memiliki pilihan yang lebih baik daripada bunga iblis Wan Dao. Long Wu melawan surga. Qin Yichen, yang berada di 3.000 alam, menemukan cara menyerang dan membunuh yang luar biasa dari sinar cahaya di pikirannya. Dan Long Wu Zantian Jue adalah warisan seorang kaisar naga. Kaisar Long Wu. Berbicara tentang Kaisar Long Wu, dapat dikatakan bahwa seni bela diri mengguncang langit, dan kekuatannya luar biasa. Sama seperti aula bela diri naga yang terlihat di pengadilan Zhuang Tao, dan di antara naga asli di masa lalu, ada juga pasukan bela diri naga. Tentara Long Wu setara dengan pasukan klan Kaisar Ke saat ini, tetapi lebih luas dan tirani, dan akan melawan dunia tanpa kerugian. Sebelum Kaisar Long Wu naik ke Kaisar Surga, dia adalah komandan tertinggi tentara Long Wu. Long Wu Jun dinamai menurut namanya. Bahkan di era primordial, tentara Long Wu bertempur di seluruh dunia setelah alam semesta kuno dan surga Kaisar dipisahkan dengan jelas. Tentara Long Wu memimpin yang kuat dari semua sisi untuk menaklukkan 3.000 alam. Pada saat itu, alam 3.000 dao tidak disebut alam 3.000 dao, tetapi langit berbintang yang luas. Selain itu, kekuatan 3.000 alam pada waktu itu jauh lebih menakutkan daripada sekarang, mirip dengan monster tua yang tersembunyi di 3.000 alam yang dikatakan Tusan Miao Xuan. Saat itu, mereka menduduki satu sisi dunia dan mendominasi bidang bintang dari beberapa pengadilan Tao. Kaisar Long Wu menyerang dan membunuh dunia, menyapu 3.000 alam, dan menenangkan dunia. Dapat dikatakan bahwa dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengatasi rintangan bagi klan naga sejati, melakukan pertempuran tanpa dunia, dan akhirnya dia dipromosikan sebagai kaisar rombongan.